Halo kawan, balik lagi di Strantara Dulu Channel segmen ngoprek. Kali ini gua akan masang roda depan gua. Kalau lu nonton video gua yang lalu, juga bertenaga ya. Bulan puasa. Coba lagi cek. Engkek lagi engkek. Oh udah ya. Jangan sering-sering. Oh. Lelah juga saya. Nih, udah kepasang semua. Pasang spakbor. Nah, ini yang bikin beda apa, coba kasih tahu, lihat spakbornya ke gua, coba lihat spakbor. Nah, coba. Ini. Ini udah asli loh, bukan kaleng-kaleng maksud gua. Langsung tinggal pasang doang ya, tanpa ada umpulan, tanpa apa. Pokoknya langsung plek, Pak. Ini mesti ada penyesuaian sedikit karena ban gua kegedean. Jadi lo papas. Gua harus mapas sedikit. Apa Ya, kira-kira intinya gini. Nah, ini lanjutannya. Gua mau masang roda yang gua ganti kemarin. Karena kemarin pelek terlalu lebar, jadi gua sekalian mau ganti pelek. Ini ukurannya 185, lebarnya ring 14. Bannya speknya itu pakai 80-90. Jadi rada kecil sedikit. Ukuran maksimal nih. Ya, lu bisa lihat di sini. Ini gua tromolnya pakai tromol jari-jari, jari-jari standar Yamaha. Peleknya pakai aluminium. Nah, ini tromolnya gua pakai Yamaha Mio. Itu PNP ke semua varian Yamaha 125 cc atau 110. Jadi bisa langsung dipakai. Nah, ini spakbor udah kepasang tanpa bracket, tanpa tambahan lagi, tinggal pasang roda. Oke, kita mulai. Lanjut. Sambil jelasinnya. Nah, ini gue pasang semua PNP termasuk gigi speedometernya. Jadi bisa langsung pasang tanpa rubah banyak-banyak. Nah, mesti pelan-pelan pasangnya. Pasin dulu ini. Kali ini gue buat masang roda ini cuma butuh 2 toolkit. Itu kunci ring 12-14 dan kunci pas 14-17. Ini tinggal pasang PNP. Oke. Susah amat ya betot. Bukan. Ini soknya masih perawan, Pak. Soknya nih jadi. Maklum. Itu apa yang lo betot? Ini tabung soknya agak susah. Soalnya gua masangnya rada ribet. Tapi ini peleknya kalau menurut lo udah sangat cocok nih ya dengan setelan motor lo yang ini. Ya, ini sebenarnya ini ukuran lebar peleknya paling maksimal, Pak. Bisa sih ukuran bannya digedein lagi. Cuman ya itu. Jadi dia rada mentok sedikit. Kalau yang kemarin emang kenapa? Kalau kemarin lebar peleknya 215, Pak. Jadi lebih lebar. Lebih lebar, dia itu mentok ke pinggiran spakbor yang keserut. Soalnya gua nggak mau ngorbanin spakbornya. Tetap lo masih bertahan dengan plug and play itu. Iya.
Susah amat. Ini malum Pak, di depan kamera ada ribet. 5, 4, 3, 2, 1, gagal lo. Payah, masang doang, bongkar doang dia bisa. Payah. Tahu lo, bongkar cepet lo, masang lama lo. Tumben lo. Biasa Pak, kalau posisinya serba kejepit, Itu apa sih yang jatuh? bautnya Buat apa nih itu namanya? baut Wadik? roda. Kenapa mesti pakai gituan? Ya iyalah, ini ban mau nangkringnya di mana? Abis nanya mulu kayak wartawan. Lah mau kerjaan gua. Lu ganjel apaan Nyom itu Nyom? Bukan ganjel. Itu. Nah, Lu ganjel apa nih? ini ember anti pecah Pak. Salah satu toolkit yang susah didapat di mana-mana. Kucing 4 ya? Iya. Bukek-bukek aja lu. Tembus tuh. Belum. Pelan-pelan dong. Kan masih perawan. Belum. Peleknya. Kenapa lu pakai jari-jari? Ya kayaknya biar beda aja Pak. Kalau racing kayaknya terlalu mainstream. Mainstream lagi. Nah, dah. Udah. Udah dong. Coba lihat. Idih, muter tuh. Muter. Kita remnya dulu. Yoi. Coba gimana? Lu putar. Coba lu putar. Tadi apa yang lu tarik? Rem. Oh, caranya gitu. Yoi. Menurut saya jangan diumpetin. Ada yang ngumpetin. Kagak ada yang ngumpetin, Wadin. Mana murnya nih? Oh, nempel. Lupa saya. Kamu jangan ketawa-tawa. Ada Mas Tawa. Pipinya cabai banget. Ah, ngehe. Oke. Kenceng. Apanya? Bautnya. Dah, ini udah kepasang. Oke, nggak ada mentok. Muternya lancar. Oh iya, jadi kayak plug and play-nya tuh pas ya. Ya, iya benar. Kayaknya emang jadi pas ya daripada yang kemarin nih, Nyom. Iya, Pak. Ini ukuran lebarnya maksimal, Pak, udah. Berapa lebar? Ini lebar peleknya 185, Hmm. ring 14, Hmm. bannya 80-90. Hmm. Tapi bisa lagi digedein lagi. Ukuran bannya 90-90. Tapi kalau digedein lagi kan kayak kemarin jadi kayak agak donat ya. Nah, itu dia problemnya. Kalau gua lebih suka yang standar-standar aja. Tromol masih pakai Mio bisa, disc brake standar. Tapi kalipernya aja yang gua ganti pakai punya Fiction. Gimana kayak Brembo? Kalau kemarin Brembo kampas remnya mahal, Pak. Nah sekarang segala pakai Brembo. Sekarang nggak pakai Brembo lagi. Kenapa? Saya pakai ini. Jadi biar partnya OM semua, Pak. Standaran. Oh iya Brembo-nya nggak ada. OM Ada. mana OM? Coba. OM ini part OM punya Fiction. Ini PNP tapi bracketnya aja yang diganti pakai yang lama. Oke. Jadi standar look. Nah ini saya ambil dulu nih. Ini belum disponsorin soalnya. Oh udah aman nih berarti ya. Oh aman. Remnya laju.
Pokoknya pemasangan itu kalau untuk yang standaran pasti cepet, pasti gampang. Ini gue jadinya rodanya depan belakang pakai pelek jari-jari. Kenapa lo main jari-jari? Ya itu Pak, biar beda aja, ya enggak? Cuma beda doang dari Iya. segi kenyamanan dan keamanan dan safety. Kalau sebenarnya safety sama Pak, cuman bedanya motif aja. Cuman nggak bisa tubeless bannya, walaupun kita pakai ban tubeless. Jadi mau ngomong kita pakai ban dalam. Ini jadinya kayak oke juga ya. Iya Pak. Ini Jadi biar beda dengan shocknya yang lain Pak. Original rock. Wis, ini Aerox 125 punya Pak. Nah, kayak minggu depan gua ada tamu spesial nih buat lu nih. Wah iya, bener ya. Minggu depan gua Lu mau coba- datangin siapa nih? Kemarin sudah ngisi podcast. Oh gitu. Nah, kayaknya motornya juga Aerox the Rocks. Wis. Kayak cocok nih buat gua bahas sama lu nih, juga berhubungan dengan spakboard tuh yang lu pakai itu. Wah bisa Pak. Lumayan buat kita ya kan. Isian konten bahan lagi. Ya gila. Harga berapa tuh harga? Harga Total dari lu ganti spakboard. total dari harga gua spakbor kemarin sekitar 600 ribuan untuk tabung sok dan spakbor satu set sama peritilannya itu sekitar 600 ribu. Tapi kalau untuk roda, tromol, ban, jari-jari depan belakang itu 1,2an. Sekitar range harga segitu. Berarti 1,2 udah dapet ban depan belakang sama pelak, Jari-jari, jari-jari, tromol, ban luar dalam. baru dalam sok sama Shockbreaker spakboard. itu 600 ribu. Beda pisah lagi. Di totalnya berarti 1,2 kan? Bukan 1,2 itu roda aja sama ban. Jadi shockbreaker sama spakbor peritilannya 600, jadi sekitar 1,8. 1,8. 1,8 Berarti mahal juga kaki lu ya. lumayan. Diam-diam motor Sakti 2000 berapa? Ini 2010 Pak. 2010 ganti kakinya per 2 juta. Nah itu nextnya ada lagi yang bakalan gue oprek dari ini motor. Apaan? Itu bagian bodi depan. Ngeluapain? Itu gue mau convert, gue mau robah jadi Xeon GT 125. Ini kayak gimana tuh Senji 125? Kayak gimana Pak? Kayak gitu dah. Kalau ini matanya 2, Itu juga. itu matanya 1 Pak di tengah. Oh. Ya, Ini bisa. bisa, ada caranya. Lah kan ada ininya nih, gimana caranya ganti? Wis, cowok ini nanti diganti bodinya bagian depan. Nextnya. Tapi yang pasti sih ini dulu aja ya enggak. Gua bahan dikit. Yang ringan-ringan dulu aja. Berarti dengan 2 toolkit ini lu bisa ngelanjutin kontennya kemarin. Wis. Kalau kemarin rada ribet Pak, banyak dan butuh keahlian khusus. Mekanik seruntulan yang bukan main. Bukan meong Pak, daripada yang satu. Apaan? Kok kamu ketawa? Brother, ini gue cuman info doang nih. Gue ganti ini roda bagian depan itu tanggung. Jadi gue nggak cuman ganti bagian depan, tapi gue ganti bagian belakang. Nah, kapan lu gantinya? Ada dah. Enggak, yang penting nempel dulu. Coba lu mau lihat. Kalau kelamaan nih ya kan, kepanjangan ntar durasinya. Coba lu lihat. Biar gue geser dulu. Oke. Ini tromolnya jari-jari belakang juga. Nah ini nih yang rada susah nih. Kalau anak Xeon mungkin yang belum tahu, kalau lu mau pakai jari-jari di tromol belakang itu pakai punya Mio M3 yang spoke wheel tromolnya. Tromol Mio M3 spoke wheel. Jadi itu udah PNP ke Yamaha Scutic 125 series. Tapi nextnya ini kan gue udah pakai tromol nih. Nah, udah pakai tromol Mio M3 nih, pakai jari-jari. Ya enggak, nextnya belakang gue mau pakai pelek racing, tapi bedanya biasanya pakai Mio series itu kan pelek Mio series kan gitu-gitu aja tuh, palang 5. Nah, gue mau ganti pakai Lexi 125. Lexi. Ya. Bisa. Bisa nanti
namanya juga kita coba dulu ini PNP nggak. Kalau misalnya PNP gue bikin next videos lagi ya nggak. Lexi kan racing pak, gimana sih? Iya saya mau racing lagi pak, tapi kan motifnya beda pak. Iya sih, Kebanyakan kan Mio gitu-gitu aja. emang Mio GT-GT kan. Yamaha peleknya palang 5 mulu dari zaman purba, nggak beda-beda. Yang beda Lexi doang nih gue mau coba. Kalau Aerox ke pelek Lexi itu bisa, tapi kalau Lexi ke Xeon gue belum coba. Tapi mudah-mudahan si PNP gue mau coba dulu ntar. Oke, depan belakang udah pakai spoke wheel jari-jari, depan pakai Mio, belakang pakai punya Mio M3 125. Nah kalau yang depan sih bisa pakai Mio M3 125, cuman baut disc brake-nya cuma 3. Udah gitu disc brake-nya kecil, gue pengennya rada lebar sedikit, pakai ukuran standar, jadi tromolnya gue pakai Mio. Oke, berarti ini kaki-kaki spesial ya? Gak beda. Pokoknya yang punya Xeon nggak perlu lu bingung mau pakai tromol apa, susah nyarinya, nggak perlu lagi udah pusing. Jadi lu cukup pakai tromol belakang Mio M3 125 yang spoke wheel. Itu sama PNP plug, tanpa ngerubah bushing, tanpa ngerubah baut ataupun ngerubah asnya. Tuh. Berarti budget berapa tadi? Budget 2000 lah ya? sekitar 2000, 1,8 lah pak, 2000-an. Sebenarnya sih 2000 nggak nyampe 2 juta lah. Motor 1,8. lawas, jadi kaki-kaki baru ya? Ya, ntar bodinya gue baruin lagi. Itu karena lu masang sendiri kali pak. Lah emang ini mekanik Kamu seruntulan. jangan bongkar dong. Lebih itu mah gue yakin. Ini mekanik seruntulan. Kalau Kalau masang di bengkel mungkin Nah. lebih ya. Lebih pak ya. Iya, tahun diri Mas Budi mah. Eksperimen ya. Lagi. Tapi Jupiter MX kamu dulu Aduh. batoknya pakai apa itu? Pakai Jupiter Burahan. MX siluman ya. Nah itu pak, gue tuh senangnya kadang-kadang suka bereksperimen. Jadi coba nih apa nih yang kira-kira kelihatan bagus, beda, tapi nggak norak gitu loh. Iya nggak, modifnya nggak norak. Ya udah, minggu depan gue juga bakal spesial sih. Oh iya siap. Siapa nih gestar kita? Gestar kita lagi. Adalah pokoknya lu harus kulik juga tuh. Gak mungkin dong kalau spesial. Aerox pasti ada yang bakal lu kulik juga kan, lu Wih, mekanik seruntulan. siap. Jadi teman lama rasa baru ya. Ya. Iya siap. Oke teman-teman, kita berjumpa lagi di next videos. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat buat yang punya Xeon lawas. Ingat, jadi kalau mau di restorasi apa ya? Untuk dimodif yang beda, saksikan terus Serantau Seruntul Channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bersama mekanik seruntulan. Ya, bersama mekanik seruntulan Serantau Seruntul Channel. Ya. Dan Ayah Tama. Ya, Ayah Tama. Oke. See you next videos.